Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Anggota kami terdiri dari Andini Julia Rahayu, Arya Medi, Irma Zulaika, Muhammad Natun Perdana, dan Naswa Zafira Putri. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Pertama ada pengertian nafza. Nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Masuknya nafza ke dalam tubuh biasanya dengan cara dimakan, diminum, ditelan, dihisap, ataupun disuntik. Yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis. Selanjutnya ada jenis narkotika. Yang pertama ada narkotika alamiah. Opium atau madat atau candu dari getah tanaman Papaver somniferum. Yang kedua ada kokain dari tanaman coca. Yang ketiga ada ganja dari tanaman cannabis sativa termasuk biji buahnya. Yang keempat ada morfin, bahan alkohol dari opium untuk merangsang kantuk dan menghilangkan rasa sakit. Selanjutnya ada golongan narkotika. Yang pertama golongan 1, yaitu narkotika paling berbahaya, daya adiktifnya paling tinggi untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium. Yang kedua ada golongan 2 yang memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah benzethidin, setidin, dan betametadon. Yang terakhir ada golongan 3 yang memiliki daya adiktif yang ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunan. Yang kedua ada psikotropika. Apabila zat ini disalahgunakan akan mempengaruhi kesadaran, karena sasaran obat ini adalah pusat-pusat tertentu di sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Golongan psikotropika. Golongan 1, daya kuat, belum diketahui manfaatnya. Contohnya LSD, MDMA, STP, dan ekstasi. Golongan 2, daya kuat untuk pengobatan, serta penelitian. Contoh, metamfetamin, amfetamin, dan mekualon. Golongan 3, daya adiktif sedang untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya Lumibal, Flunitrazepam, dan buprenorphina. Golongan keempat, daya ringan untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya nitrazepam dan diazepam. Efek yang ditimbulkan. Obat stimulan bisa memberikan rangsangan kepada syaraf sehingga bisa menimbulkan efek lebih percaya diri. Banyak jenis psikotropika yang termasuk obat stimulan. Contohnya kafein, kokain, ganja, dan amfetamin. Zat amfetamin biasanya terdapat pada pil ekstasi, obat depresan, yang bisa memberikan efek, yakni kerja sistem saraf berkurang, menurunkan kesadaran, dan mengantuk. Jika zat yang termasuk jenis zat yang termasuk obat depresan, contohnya alkohol, sedatin atau pil BK, megadon, valium, dan mandrax, cannabis, dan barbiturat. Contoh halusinogen bisa menimbulkan halusinasi, yakni mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Contohnya yaitu lysergic acid diethylamide atau LSD, psilocybina, mikralina, dan marijuana. Lalu yang ketiga ada zat adiktif. Obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Macam-macam zat adiktif. Yang pertama ada alkohol.
Suatu minuman disebut minuman keras apabila minuman tersebut mengandung alkohol. Dalam dunia kedokteran, alkohol digunakan untuk mensterilkan alat suntik dan alat-alat bedah, serta digunakan sebagai penghilang rasa sakit pada saat disuntik atau operasi ringan. Yang kedua ada kafein, senyawa alkaloid santina berbentuk kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat perangsang psihoaktif dan diuretik ringan. Kafeina ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman yang bernama Friedrich Ferdinand Lunge pada tahun 1819. Yang ketiga ada nikotin, jenis obat perangsang di dalam rokok yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, atau zat adiktif yang memengaruhi sistem saraf dan sistem peredaran darah. Dampak dari penggunaan nafza. Yang pertama itu ada gangguan daya ingat atau mudah lupa. Yang kedua ada gangguan kemampuan otak atau tidak dapat bertindak rasional. Yang ketiga ada gangguan persepsi atau itu menimbulkan ilusi dan halusinasi. Yang keempat ada gangguan motivasi, malas untuk belajar bekerja atau bergerak. Yang kelima ada gangguan kendali diri atau tidak mampu membedakan mana baik mana yang tidak baik. Narkoba, cukup pahami, tidak untuk dicoba. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.